Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sekalian, umumnya setiap tahun berganti dan muncul penanggalan baru di bulan yang baru dan di tahun yang baru. Sebagian aktivitas manusia ada yang melirik kepada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Ada juga yang mengatakan, saat ini saya berusia 15 tahun. Ada juga saat ini yang mengatakan berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang melebihi dari usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekitar 63 tahun. Apakah 70 tahun, 80 tahun, dan seterusnya. Dan telah banyak di kisaran waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan berbagai ragam aktivitas yang bahkan diisi dengan berbagai perjuangan, darah, keringat, air mata, pejuang UTBK, pejuang yang akan menembus PTN, pejuang yang akan melanjutkan studi SMA-nya, dan berbagai lika-liku kehidupan. Dari berbagai aktivitas yang tadi khotib sebutkan, ada satu ayat ini sangat penting untuk diresapkan, dan ayat ini sangat tajam disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak pembukaan, tanpa banyak iringan, kalau dalam bahasa manusianya mungkin tanpa banyak muqaddimah. Dan ayat ini disampaikan secara langsung untuk diresapkan dan dimintakan oleh Allah untuk direnungkan kepada jiwa-jiwa manusia, khususnya pada hamba-hamba yang bertakwa sekaligus beriman. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hadirin, ayat ini dibuka oleh Allah secara tegas dan dihujamkan oleh sebuah pesan yang dalam, khususnya kepada hamba-hamba yang beriman. Dan berbahagialah kita insya Allah, karena di masjid ini yang kita hadirkan ini untuk melaksanakan sholat Jumat ini, insya Allah kita masuk dari golongan-golongan orang yang beriman. Karena panggilan Jumat diawali dengan kalimat iman. Quran surah ke-50, Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah dengan namanya ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau kita tarik dengan suasana Jumat pada hari ini, hai jamaah-jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mengaku memiliki keimanan pada hari ini, maka ketika mendapatkan keseruan untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah, bersiaplah untuk berzikir dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan berbahagialah kita dan bersyukurlah kita karena keimanan kita masih mau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita masih mau direspon oleh Allah Subhanahu wa taala atas panggilannya. Dan sekian banyak hamba-hamba Allah yang mengaku bahwa dirinya beriman, belum tentu mampu melaksanakan salat Jumat hingga hari ini. Dari sekian banyak hamba-hamba yang mengatakan amantu billah tapi belum bisa mengaku dan melaksanakan salat Jumat hingga hari ini. Dan bersyukurlah karena kita termasuk dari orang-orang yang terpilih oleh Allah sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Jumat. Karena keimanan kita telah menyelimuti hati kita, keimanan kita telah mengetuk hati kita untuk selalu bertakwa atas diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ayat yang ditegaskan oleh Allah. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu
Kalimat ini dibuka dengan huruf ya. Huruf ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf ya disebut dengan harfun nida, nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Ada 14 huruf nida. Cuma di dalam Al-Quran hanya ada satu huruf nida, yaitu huruf ya yang mencakup seluruh panggilan, dekat, menengah maupun jauh. Dan keimanannya dekat ketika ia salat pada waktunya, mengaji pada waktunya, meningkatkan kualitas keibadahannya. Dan ada pun yang mutawatir, solat hanya sekedar solat, ngaji hanya ketika diperintahkannya aja. Dan ada pun yang baik, solat ketika maunya saja, ngaji hanya sekedar maunya saja, diperintah oleh ustaz, tapi masih memiliki keikatan, keimanan di dalam hatinya. Kalau disandarkan dengan kalimat iman, hai seluruh pemilik iman tanpa terkecuali, alladzi disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran yang mencakup seluruh panggilan tanpa terkecuali. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menegaskan untuk menyadarkan bahwa umat-umat Islam yang memiliki keimanan selalu bertakwa dan menjalankan perintahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ayyuha, ayyu sebagai munada, ha sebagai tanbih, dan ini sebagai tanda, ini sebagai taukid, menandakan bahwa pesan ini benar-benar dikuatkan. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan, aku ingatkan ya, tanamkan pesan ini dalam jiwamu yang paling dalam, karena pesan ini akan menaikkan derajatmu di akhirat nanti kelak. Apa itu pesannya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tingkatkan takwamu. Cek kadar takwamu, cek kuota imanmu, cek bursa takwamu. Kenapa hal ini penting? Karena ini sebagai ayat bahan untuk evaluasi diri terhadap hati kita. Perhatikan kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di dalam beberapa tafsir, makna kata ghad itu memiliki makna yang berbeda. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ghadan artinya besok, tapi di dalam tafsir dijelaskan ghadan, yaitu menurut 3 tafsir, tapi tidak mencakup satu makna, tidak ada perbedaan maupun ikhtilaf dari berbagai ulama, yaitu makna ghadan yaitu yaumal qiyamah. Kenapa? Karena menandakan, kalau menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menandakan bahwa jangan terlalu mengejar dunia, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena dan sekian hamba-hamba Allah yang mengejar dunia, perhiasan, harta, semuanya. Bayangkan kalau besok kiamat, bekal apa yang kamu telah siapkan untuk hari kiamat. Kalau hari ini mengejar harta, mengejar berbagai dunia, seandainya kalau besok kiamat, seandainya besok kalau sudah dihisap, bekal apa yang sudah disiapkan oleh Anda sendiri. Ini menunjukkan bahwa ingatlah, akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia ditata untuk kepentingan ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وزلزال المحن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.